yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan sosial kemasyarakatan kaum muslimin wal muslimat. Di antaranya adalah persekusi, di antaranya adalah ada beberapa tindakan-tindakan oknum-oknum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah SAW, yaitu adalah dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah, hal-hal yang jauh daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Termasuk juga yang paling penting adalah di antaranya ada pengaburan sejarah, pengaburan tentang sejarah Wali Songo, bahkan pengaburan tentang sejarah wali yang ada di Indonesia. Termasuk juga adalah pembelokan sejarah. Banyak makam-makam palsu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sejarah-sejarah yang dipalsukan di dalam rangka mengubur daripada sejarah-sejarah Wali Songo dan para aulia dan para orang-orang tua kita yang berkhidmat sejak zaman dahulu untuk berkiprah demi agama Islam, khidmah kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala di negeri ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian banyaknya satu tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hukum, yaitu melanggar hukum dengan atas nama keagungan baginda Rasulullah SAW. Barak para ulama dan para kiai yang dilecehkan. Banyak di antara para ulama, para kiai Nusantara yang dipersekusi. Banyak yang kadang-kadang sampai terjadi diancam. Banyak kadang-kadang yang sampai terjadi dikeroyok oleh orang-orang yang tidak benar. Pengajiannya kemudian ada yang di-stop. Pengajiannya kemudian ada yang dilecehkan. Status sosialnya direndahkan. Kemudian juga muruahnya juga dijatuhkan. Kemudian juga ada yang di-framing tidak benar. Banyak sekali di-framing tidak benar. Seolah-olah dia adalah Syiah. Seolah-olah beliau adalah memusuhi ahlu baitnya Rasul. Seolah-olah beliau itu adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Ini framing yang tidak benar. Pengaburan sejarah yang sangat berbahaya untuk generasi kita yang masa yang akan datang. Khususnya muslimin muslimah ini. Yang bisa akan menggeser otoritas dan menggeser pemahaman-pemahaman keagamaan yang seperti diajarkan oleh para wali songo dan wali-wali yang ada di Nusantara ini, digeser dengan satu faham-faham yang tidak baik, faham-faham yang belum teruji, dan doktrin-doktrin yang sesat. Maka dari itu di sini adalah masalah serius, saudara-saudara. Masalah serius. Kita sudah mendengar dengan mata kepala sendiri dan kuping kita sendiri yang kadang-kadang mendoktrin masyarakat tidak benar, jauh daripada syariat Allah, jauh daripada ajaran Allah. Nomor 2, kemudian juga mengklaim yang hal-hal yang tidak benar, mengkaburkan sejarah, dan kemudian membuat satu situs-situs baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka di sini kita sebagai bangsa Indonesia yang berkhidmat kepada para wali yang ada di Nusantara, khususnya Wali Songo. Karena Wali Songo ini memiliki satu hubungan di Nusantara, seluruh Nusantara, bahkan sampai ke Thailand, Filipina, sampai Malaysia. Kemudian juga orang-orang yang mencintai daripada Wali Songo, orang-orang yang mau berkhidmat, penderek-penderek para Wali Songo. Satu adalah jangan kita diam, tapi kita harus membentuk satu tim khusus untuk menjaga itu semua, karena ini adalah merupakan kejahatan, bukan sekedar kejahatan agama, tapi juga kejahatan politik, kejahatan sejarah, kejahatan situs, kejahatan ilmiah. Maka dari itu, saudara-saudara kaum muslim muslimat, sadarlah kalian semua, kita bersama sebangsa dan setanah air, kita ini adalah para pendereknya para wali yang ada di Indonesia. Satu kata kita harus selamatkan Indonesia. Satu kata kita harus selamatkan para ulama, para wali. Baik situsnya, sejarahnya, data-datanya, nama baiknya, otoritasnya, ajarannya harus dipertahankan dan harus diselamatkan daripada campur tangan orang-orang yang tidak benar, oknum-oknum yang tidak benar. Siapapun orangnya, apakah itu merasa dirinya sebagai keturunannya Rasulullah ataupun bukan. Tetapi kalau melakukan kejahatan seperti itu, maka kita harus lawan semua itu. Kalau tidak melawan, maka kita semua akan tenggelam. Kalau kita tidak hadapi, maka resiko kita akan tenggelam. Kita akan terkubur. Mari penderek-pendereknya bangkit. Mari para pencintanya bangkit, jangan diam. Mari para muhibbin daripada para wali semua, jangan terdiam, bangkit dari tidurnya. Yang pintar ilmu, keluarkan ilmunya. Yang pintar kitab, keluarkan kitabnya. Yang pintar sejarah, keluarkan sejarahnya. Yang memiliki daya kekuatan untuk mengamankan, kita bentuk tim keamanan. Karena apa?
Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin, kita banyak yang dipersekusi, banyak yang diteror, banyak yang diancam. Hanya untuk menyelamatkan bangsa, hanya untuk menyelamatkan masyarakatnya, hanya untuk menyelamatkan para wali dan para guru-gurunya. Tapi yang mempersekusi, yang menteror, yang memberikan ancamnya bukan sekedar bukan sekedar daripada orang lain, tapi kadang-kadang mereka sudah menggunakan sesama rakyat Indonesia. Mereka sudah menggunakan sesama Nahdlatul Ulama warga NU. Maka dari itu saya menghimbau, mengetuk hati saudara semua, selamatkan para wali. Selamatkan para wali, selamatkan para wali, selamatkan para ulama yang ada di Indonesia. Mereka sudah meninggal, mereka sudah wafat, mereka sudah tenang berada di arsai Gusti Allah Taala, ada di pangkuan Allah. Jangan sampai ada satu orang pun yang berani mengutik-utik mereka. Jangan sampai ada satu orang pun yang berani menyobek sorban mereka. Jangan sampai ada satu orang pun yang berani mengoyak-ngoyak jubah mereka. Mari kita bangkit saudara-saudara sekalian. Mari kita lindungi para wali, lindungi daripada para penjajah-penjajah yang sudah penjajah-penjajah yang mengaku dirinya adalah atas nama Rasulullah, mengaku dirinya atas nama Islam, menjaga para wali, para ulama, dan akan siap mengamankan sampai titik darah penghabisan. Seperti hanya kita serang perang sabilillah zamannya Nahdlatul Ulama melawan para penjajah-penjajah Belanda. Kita bangkit, kita bangkit, kita bangkit, jangan mundur. Siapapun itu, lawan mereka semua. Allah Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.